introduce myself. My name is Aluna Putriwardani. I'm from the 3 Nursing Program Studi. I'm from Sungai Lilin, Musi, Banyuasin. One of the things that is famous in my area is thick wood craftsman. I'm 18 years old. My hobby is listening to music. My hope in the future is that I can be a useful nursing for others. Okay, getting all. Thank you. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang sumber yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia telah terkenal di luar negeri. Menurut sumber yang saya baca, bahasa Indonesia telah diajarkan di 54 negara dan dituturkan oleh 174.000 siswa di seluruh dunia. Salah satu negara yang memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum sekolahnya adalah Australia. Pada tingkat sekolah dasar, siswa Australia wajib mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia, sedangkan pada tingkat menengah, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran pilihan. Menurut laporan di situs Universitas Melbourne, Australia, bahasa Indonesia telah menjadi bagian dari kurikulum sekolah kurang lebih selama 70 tahun. Lantas, kenapa bahasa Indonesia masuk kurikulum sekolah di Australia? Nah, ini dia alasannya bahasa Indonesia masuk kurikulum sekolah di Australia. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Populasi Indonesia juga termasuk yang terbanyak di dunia dengan sekitar 280 juta dan lebih dari 10 kali lipat jumlah penduduk Australia. Hal tersebut yang kemudian dipandang Australia sebagai langkah penting untuk menjalin kerjasama termasuk bidang pendidikan. Australia memandang Indonesia sebagai negara terpenting di Asia Tenggara dan bisa menjadi kekuatan global. Salah satunya karena Indonesia memiliki bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dengan urutan ke-6. Selain itu, pada 2023, bahasa Indonesia juga telah disahkan sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan kenapa akhirnya Australia memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum sekolahnya. Yang pertama, yaitu negara tetangga dan potensi masa depan. Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang terikat oleh geografi dan sejarah. Selama ini, kedua negara telah membentuk masa depan bersama melalui kerjasama di bidang perdagangan, keamanan, dan inovasi. Yang kedua, Indonesia dianggap penting bagi pendidikan dan kemampuan bahasa di Australia. Di bidang negara lain, Australia secara historis menjadi pemimpin dunia dalam pelajaran bahasa Indonesia. Terbukti selama puluhan tahun, Australia konsisten mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah hingga di universitas. Australia memandang bahwa negara mereka masih memerlukan manfaat peluang untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman, terutama tentang wilayah mereka melalui bahasa dan bidang pembelajaran lainnya. Yang ketiga, ada Indonesia memiliki kreativitas dan budaya yang kaya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 1.340 suku bangsa. Ini menjadikan budaya di Indonesia sangat kaya dan menarik untuk dipelajari bagi banyak negara termasuk Australia. Selain itu, generasi muda di Indonesia memiliki populasi hampir seperempat penduduk negara. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, jumlah populasi anak muda Indonesia setara dengan 23,18% dari total penduduk. Ini membuat Australia memandang Indonesia memiliki kreativitas dinamis dalam inovasi teknologi dan seni yang akan membentuk kembali negara pada masa depan. Ini juga sekaligus menawarkan peluang untuk mendapatkan inspirasi dan kolaborasi dengan generasi muda Australia. Yang keempat, soal lingkungan dan keberlanjutan yang terikat.
Australia dan Indonesia memiliki keprihatinan yang sama dalam menjaga lingkungan dan memenuhi tanggung jawab terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, koneksi kaum muda bisa menjadi pendukung untuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan koneksi yang tepat, anak-anak muda Australia dan Indonesia dapat membuat perbedaan lagi bagi kawasan Asia, Oseania, dan dunia. Bagi Australia, membangun pengetahuan tentang Indonesia dan persahabatan yang berkelanjutan untuk generasi penerus dimulai dari sekolah. Baiklah, itu dia sedikit pemaparan materi sumber yang saya peroleh. Cukup sekian, terima kasih. Selamat pagi Bu Alia, bagaimana perasaan Anda hari ini? Selamat pagi suster, saya masih merasa sedikit pusing. Itu ya, apakah ada rasa sakit atau mual? Tidak ada rasa sakit sus, tapi saya merasa sedikit mual. Baik, saya akan memeriksa tekanan darah dan suhu tubuh Anda. Baik Bu. Tekanan darah Anda sedikit rendah. Pastikan Anda cukup minum dan beristirahat. Baik suster, akan saya lakukan. Jika Anda merasa lebih buruk, segera panggil saya ya. Ya baik suster, terima kasih atas bantuan Anda. Sama-sama Bu Alia, semoga lekas sembuh. Terima kasih sus. Good morning, ma'am. How are you feeling today? Good morning nurse, I still feel a little dizzy. I see. Do you have any pain or nausea? Not fine, but I feel weak. Alright, I will check your blood pressure and temperature first. Okay, thank you. Your blood pressure is a bit low. Make sure you drink enough water and take a rest. Alright nurse, I will. If you feel worse, please call me right away. Yes, I will. Thank you for your help nurse. You are welcome, ma'am. Get well soon. Okay nurse. Sugeng esuk Bu Anda, kayak apa rasa lucunya iki? Sugeng esuk suster, aku isi raga mumet sus. Mana ya? Ana rasa lara utawa mual. Orang ana lara sus, nanging aku terasa lemes. Ya wis, aku tak periksa dhisik tekanan darah langsung awakmu ya, Bu. Ya sus, mau coba. Tekanan darahmu rada-rada. Elingo, ngombe banyu sing cukup lan ngaso sing apik. Ya sus, bakal tak lakoni. Yang rasanya tambah elek, cepet-cepet wae ngundang aku ya, Bu. Yo, matur nuwun, sangat sebelumnya aku ya sus. Kode-kode Bu Alia, muga-muga ingin waras. Ya sus,